Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan belajar tentang uji korelasi bivariat. Yang pertama, untuk pengertian dan kegunaan. Uji korelasi bivariat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Jenis hubungan antar variabel X dan Y ini dapat bersifat positif dan negatif. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Yang ketiga, jika nilai signifikansi sama dengan 0,05, maka membandingkan nilai percent correlation dengan R-table. Untuk percent correlation lebih dari R-table, maka disebut dengan berkorelasi. Untuk percent correlation kurang dari R-table, maka disebut dengan tidak berkorelasi. Kemudian, di dalam uji korelasi bivariat ini ada pedoman derajat hubungan. Untuk nilai percent correlation 0,00 sampai dengan 0,20 tidak ada korelasi. Kemudian untuk nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40 disebut juga sebagai korelasi lemah. Yang kemudian nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 itu disebut dengan koreksi sedang. Kemudian nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80 itu disebut dengan korelasi kuat. Yang terakhir, nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1,00 disebut juga dengan korelasi sempurna. Jadi nanti setelah kita menggunakan uji korelasi bivariat ini, nanti kita juga akan melihat di hasilnya apakah dia itu sudah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, lalu juga apakah pedoman derajat hubungan ini juga nanti kita bisa tahu korelasi antar data kita itu seperti apa. Begitu. Jadi nanti habis ini kita bisa langsung ke SPSS-nya. Sebelumnya seperti biasa aku sudah menyiapkan data statistik ini. Kemudian kita bisa meluncur ke SPSS-nya. Yang pertama kita masuk dulu ke variable view. Kemudian untuk nama, aku akan menulisnya dengan nama angket 1. Kemudian yang kedua, sebentar. Untuk di bagian nama ini kalian nggak boleh pakai spasi ya. Tadi aku lupa soalnya. Untuk yang kedua, aku akan menulisnya di angket 2. Kemudian di bagian label, aku akan menulisnya dengan nama angketku yang pertama, yaitu kesulitan belajar. Teman-teman bisa sesuaiin ya dengan data yang teman-teman punya. Untuk yang label kedua, aku juga akan nulis sesuai dengan angketku yang kedua. Habis itu jangan lupa desimalnya di-nolkan supaya nanti cara membaca datanya lebih enak. Kemudian kita bisa masuk ke data view. Nah, di sini ada 2 kolom. Aku akan masukkan data yang dari sebaran kedua. Apa satu ya? Sebaran kedua aja deh. Aku akan memakai 60 data. Kemudian yang ada di sebaran 2 selanjutnya. Nah, kalau udah selesai semua, datanya sudah kita dapatkan, kita bisa langsung lanjut ke uji korelasi bivariat. Untuk yang caranya adalah analyze, lalu klik correlate, kemudian kita klik yang bivariat. Nah, untuk yang angkat 1 atau kesulitan belajar ini, aku akan masukin ke variables dan demotivasi atau angkat 2 juga masukin ke variables. Kemudian untuk correlation koefisiennya, selain percent, pastikan tercentang juga tanda Spearman. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK dan akan keluar hasilnya. Nah, untuk correlation yang pertama,
Karena ini adalah korelasi bivariate, jadi kita membandingkan dua hasil itu tadi. Untuk yang pertama, person correlation-nya untuk yang kesulitan belajar itu ada 1 dan demotivasi 0,174. Significance totality-nya untuk yang demotivasi 0,185 dan untuk datanya ada 60 data semua. Kemudian untuk yang demotivasi, person correlation-nya itu 0,174 dan demotivasi itu 1. Kemudian ada untuk significance totality-nya itu 0,185 dan N-nya adalah 60. Kita kembali lagi ke teori tadi untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk significance totality-nya untuk yang demotivasi itu adalah 0,185 yang mana berarti lebih dari 0,05, maka antar angket demotivasi dengan kesulitan belajar itu tidak berkorelasi karena ini adalah dua angket yang berbeda. Kemudian untuk person correlation-nya sendiri itu ada sekitar untuk kesulitan belajar dan motivasi ada yang 1 dan ada yang 0,174. Kalau 1 itu berarti korelasinya sempurna, tapi kalau sampai 0,174 berarti ini termasuk di bagian di korelasi tidak ada korelasi gitu. Jadi hasilnya ada dua ya, bisa ada yang korelasi sempurna, bisa ada yang tidak ada korelasi gitu. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan ke bagian non-parametric correlation-nya ini, yang korelasi dengan Spearman. Kembali lagi ke sini. Untuk significance totality-nya itu juga sama, 0,268, berarti nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Untuk yang correlation coefficient-nya itu, yang kita lihat tuh yang bagian kesulitan belajar dan motivasi itu ada sendiri-sendiri ya. Ada yang derajat hubungannya, ada yang tidak ada korelasi kayak tadi, ada yang korelasi sempurna, ada juga yang korelasi lemah. Jadi cara membacanya seperti itu ya teman-teman. Sekian untuk pengujian kali ini. Mungkin kalau ada yang salah dari cara pengujian atau membaca datanya, teman-teman bisa banget komentar di kolom komentar yang sudah disediakan, dan jangan lupa like dan subscribe juga untuk melihat uji-uji statistik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.